Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brighters, berjumpa kembali lewat podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia. Di kesempatan kali ini tips Ramadan juga seperti biasa menghadirkan dua narasumber yang sudah temani saya. Ada siapa di sini? Halo, saya Diana. Hai, saya Ripka. Dan saya Sumantri ingin menyapa Brighters selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini berjalan dengan baik dan tetap semangat dan semoga sehat walafiat. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baju gak ganti-ganti, gak mandi-mandi dari kemarin. Kagak, lupa kostum. Tapi gak apalah. Yang penting kita ngobrol nih enggak. Sebenarnya obrolan kita ini ya kan, obrolan yang kita anggap ini adalah sebuah obrolan yang secara umum ya sedikitnya menyerempet-nyerempet masalah kepribadian ya. Cuma kita bukan mengajari, cuma di sini kita ya sharing-sharing lah ya kan. Nah, seperti apa yang sudah aku siapkan di sini, ini ada hal yang barangkali Mbak Diana, Mbak Ripka pernah mengalami. Misalnya sudah mateng nih dengan sebuah statement kita atau kita punya janji, ya kan? Janji itu yang mana kita harus bisa lakukan dengan bisa berjalan dengan baik. Sebuah pekerjaan contohnya. Tiba-tiba semua apa yang kita harapkan itu gagal, berantakan semua. Nah, yang kadang-kadang kita jadi menyalahkan diri sendiri. Bodoh amat sih gue kayak gini, itu dia. Pernah ngalamin hal seperti itu? Pernah dong. Oh, pernah dong. Masa gak pernah? Ya, sederhana gini Mbak. Ya itu yang kadang-kadang kita mudah menyalahkan diri sendiri dikarenakan akibat dari keterdoran kita, dari kelalaian kita, dari kealapan kita kan. Kita suka lupa kan segala sesuatu yang kadang-kadang kalau kita terburu-buru nih, kita lupa, ya kan? Nah, itu adalah bagian kecil ya kan. Dari apa yang menjadi kita selalu mudah sekali untuk menyalahkan diri sendiri. Kalau menurut Mbak Diana sebenarnya salah nggak kita untuk menyalahkan diri kita sendiri? Kalau menyalahkan sih jangan ya, tapi lebih pada introspeksi sih. Introspeksi. Iya, karena ya kalau emang salah ya akuin. Tapi kalau kita yang oh iya ya, ternyata gue salah ya tadi kayak gini-gini, pantesan dia responnya seperti itu kayak gitu sih. Tapi kalau menyalahkan yang ih bodoh, gila nih diri gue bodoh banget, jangan begitu, jangan. Kalau menurut aku, tapi akuin aja kesalahannya, introspeksi diri sih yang penting. Jadi nextnya nggak diulangi lagi. Kalau dari Mbak Ripka, barangkali pandangan lain Mbak Ripka. Kalau saya sih ya Pak Heri, kalau saya biasa banget menyalahkan diri saya sendiri. Itu mulai dari kehidupan sehari-hari, aktivitas saya sehari-hari. Misalnya tiba-tiba pagi-pagi nih, saya biasanya bangunnya jam 4:30 Pak. Saya masak, terus saya ngerebus misalnya jagung sama telur. Tapi steam di itunya di dandangnya saya lupa kasih air. Terus tiba-tiba udah terus saya kecium bau gitu. Terus ininya pancinya udah hitam, gosong gitu. Aduh, kok gue tadi begini sih, kok gue lupa sih gitu. Itu sering banget saya. Terus ada lagi, saya sering banget lupa bawa bekal saya Pak. Bekal udah dibikinin nih. Begitu adik saya pergi ke kantor jam 5:30 tuh bekal udah dibikin dua-duanya. Udah disiapin. Tinggal dibawa. Taruh di atas meja. Pas mau berangkat mau dibawa gitu. Tapi kagak dibawa. Itu sempet aduh gitu. Sempet sering banget begitu tuh. Itu bukannya sesuatu yang menjadi kita kapok ya. Iya. Tapi malah ketagihan ya. Karena memang begitu. Karena udah memang mungkin karena umur juga kali udah lupanya udah banyak banget gitu. Jangan salahkan usia dong, asik. Tapi pasti gini Mbak, sadar tidak sadar kita memang seringlah menemukan hal seperti itu. Tapi ya intinya begini, itu kan semua itu kalau yang paling berbahaya adalah dari rasa malas yang muncul. Ya kan, yang sehingga dia untuk melakukan sesuatu ketika ada kesalahan dia menyadari sendiri. Karena apa? Karena kemalasan dia.
Satu, yang kedua karena kelalaian dia, ya kan. Jadi banyak hal yang terjadi. Kenapa kita kok menyalahkan diri sendiri kan gitu. Nah, kalau Bretes mungkin ada hal-hal yang kiranya sesuatu ingin diceritakan ke podcast Bread Indonesia, bisa mengirimkan surat Bretes, atau bolehlah kirim lewat WA atau Facebook ya, di Facebook, IG. Nah, kirimkan saja, nanti kita akan jawab asik atau di sini benar ada dokter apa, psikolog ya. Silakan. Nah, kemarin guru ya enggak, sekarang dokter psikolog. Ini mana yang bener nih? Nah, Mbak Diana, tips yang akan diberikan kepada Bretes ya, cara menanggulangi, misalnya kita punya bukan kebiasaan sebenarnya, bukan tabiat, tetapi ya mungkin pada saat itu terjadi karena keadaan ya. Tapi supaya tidak terulang kembali, apa yang harus dilakukan Mbak Diana? Ya kadang kan ada lupa ya Pak. Pasti orang semua orang bisa lupa. Kalau memang kita merasa kita pelupa, kita kasih catatan kah, alarm kah, pengingat kah. Memang belajarnya harus seperti itu sih, perlahan dari kita sendiri. Lama-lama akan terbiasa kok kayak gitu. Karena memang ya manusia pasti semua ada sifat lupanya. Nah, berawal dari diri kita aja, kita ingetin mungkin lewat handphone, lewat alarm, terus atau catatan yang bisa dilihat, seperti itu sih. Ada yang lain? Mbak Ripka barangkali ada? Kalau dari saya sih Pak, karena kalau yang tadi sih sebenarnya benar kata Diana, untuk kasih catatan, kasih alarm atau kasih apapun itu gitu. Tapi sekarang ini saya menerapkan gini Pak, saya dulu saya pengen kurus misalnya nih, tapi makan terus, bagaimana dong kurus gitu kan. Terus udah gitu jalan sendiri lagi, udah gitu jalan diri sendiri lagi ya, gak tercapai. Cari cara lain, misalnya dengan berolahraga gitu. Kalau makannya nggak bisa ditahan, mulutnya nggak bisa ditahan, ya udah cari cara lain untuk melakukan gerakan lah gitu ya. Untuk diet tadi atau pengen kurus tadi gitu, itu caranya. Terus yang kedua mungkin kita banyak baca buku kali ya, baca buku, baca internet, terus jadi hal-hal yang tadi itu kita bisa dapetin di sini, dapetin solusinya gitu. Berarti kan gini, ada semacam pembelajaran yang positif yang kita dapatkan di situ ya. Betul. Dari pengalaman orang. Saya suka banget dengerin podcast misalnya. Kalau tentang keuangan saya suka dengerin podcastnya Deddy Corbuzier gitu. Jadi begitulah kurang lebihnya. Itu yang sedikitnya bisa mengolah pikiran kita lebih fresh lagi gitu ya. Tidak terkurung oleh keadaan seperti itu. Sama satu lagi, muter musik Pak. Musik itu untuk penyegaran otak ya. Oke, ini terkait lagi dengan apa yang Anda lakukan sebagai karyawan gitu ya. Asik ya loh, sebagai bagian marketing kan gitu ya. Pastinya kalian suka marah loh ya, sedikitnya marah karena merasa bagaimana, marah pada diri sendiri. Aduh gila, gue mesti ini kekelahiannya jam segitu, aduh gue aja dia. Ada pengalaman seperti itu? Kalau dari saya sih, kalau yang begitu nggak ada pengalamannya. Kalau ke klien itu saya selalu prepare jamnya, apanya segala macam, kita jauh-jauh hari. Berarti udah prepare waktu tuh ya? Waktunya. Yang paling kadang-kadang menyesali itu dan kalau dalam pekerjaan itu kalah pitching. Itu kan suka Pak Heri lihat tuh, saya agak uring-uringan gitu, itu baru kalah pitching tuh. Gitu. Kalau kalah pitching, aduh. Kalau saya tadi bikin begini, bisa menang nih gitu. Kalau ininya diskon saya naikin dikit lagi, bisa menang nih. Kalau itu berarti ada strategi toh? Iya, nggak begitu Pak. Gambling aja. Cuman kadang-kadang kalau kita turunin diskonnya gede-gede banget, betul. kita nanti belinya susah ke media-medianya. Itu satu. Satu lagi, kadang-kadang nyesal karena orang jauh lebih tinggi daripada kita. Jadinya begitu Pak. Iya. Tapi itu kan sebenarnya menjadi sebuah tantangan ya. Ya kan? Jadi kita semakin lebih fokus, lebih dewasa lah ya untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Itu kan satu cara strategi menghadapi persaingan berarti ya. Iya, mungkin salah satu seperti itu. Ya udah deh.
Udah segini Ya, brothers, di perjalanan kehidupan yang kita lalui, sungguh memang ini menjadi sesuatu pembelajaran apapun bentuknya. Seperti yang kita angkat hari ini, yaitu tentang ya kadang-kadang kita suka bukan memaki ya, tapi menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu bisa jadi karena faktor keadaan yang kita bisa jadi marah. Kenapa itu gue kawin sama lu? Aduh, gue punya bini kayak begini. Ada dia kan asik gitu. Itu jangan sampai Pak. Jangan sampai kan gitu. Kan udah kejadian. Kejadian. Banyak seperti itulah kira-kira. Dan terima kasih Mbak Diana, terima kasih Mbak Ripka, terima kasih Brothers yang sudah menyaksikan podcast Berat Indonesia dan radio streaming Berat Indonesia di Tips Ramadan. Nah, kita akan pamit undur. Saya Sam Sumantri. Saya Diana. Saya Ripka. Oke, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.